Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta hikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua sehingga kita kembali dapat dipertemukan di kajian rutin kita di Sabtu malam Ahad, yang semoga Allah turunkan keberkahan dalam masjid kita pada malam hari ini. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah oleh hayatnya. Baik, jemaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita bersama Bumiku Mengaji yang mana pada malah satu malam ini akan kembali mengkaji kitab Jami' Ulum wal Hikam, di mana kita melanjutkan pembahasan hadis ke-19 di pembahasan ketiga, yakni segala hikmah Allah, Allah akan menjagamu. Yang mana akan diisi oleh beliau berkata Ustaz Faizal Mista Islam PDI, Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, sambil menunggu saat bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, kami mengajak pada jemaah untuk ikut bergabung dengan berdakwah bersama Bumi Mengaji, men-share, ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji pada keluarga maupun rekan dari jamaah. Kemudian juga kami mengajak pada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu, memperhatikan adab-adabnya dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga tidak baik. Insya Allah, kaji kita pada malam hari ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama, sesi materi. Kemudian setelah masih memungkinkan, akan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, seperti kami mau persilakan kepada jemaah yang bertanya, nanti bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan respon terlebih dahulu. Kemudian saya persilahkan. Kita bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang sebelah nanti kami usahakan. Kami info kepada jemaah untuk bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembahasan kajian kita pada malam ini. Insya Allah kajian akan langsung kita mulai setelah usah bergabung. Betul 20.38 waktu Indonesia Barat. Baik, kita sambil menunggu sudah bergabung, kami silakan kepada jemaah sekalian bisa men-share informasi kajian malam hari ini atau bisa mengurangi materi di pertemuan sebelumnya. Baik, alhamdulillah nampaknya saya sudah bergabung ya di Zoom kita pada malam hari ini. Kepada jemaah yang sudah hadir, kami harapkan untuk siap ya, siapkan dirinya, karena kajian akan langsung kita mulai. Baik, alhamdulillah saya sudah bergabung dan sudah menjadi kelas ya. Kita akan mulai kajiannya kepada Ustaz Faizal Miftah. Waktu kami persilahkan. Kalian tafadhol masykur. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum, Syekh Muhammad dan juga tim Bumi Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam di Syekh Al-Hafiz ya, Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullahu taala. Kita masih masuk hadis ke-19, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ya gulam, inni u'allimuka bikalimat. Wahai anak muda, ya, anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa ilmu. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat ihfadillah yahfadka ini sudah kita bacakan, yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Ihfadillah maknanya adalah jagalah Allah, yaitu menjaga eh, hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu, yaitu menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga perintah-perintah dan larangan, yaitu dengan melaksanakan perintah tersebut dan menjauhkan dan meninggalkan larangan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa perincian perkara-perkara yang agung yang wajib kita jaga di antara perintah-perintah dan larangan Allah. Di antaranya sudah disebutkan, ya, yaitu menjaga sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga sholatnya. Allah berfirman, hafidhu as-salawat, hafidhu as-salawat wassalatil wusta, ya. Jagalah oleh kalian sholat-sholat 5 waktu itu, dan juga jagalah sholat al-wusta, yaitu sholat asar. Kemudian di antara perkara yang agung yang harus dijaga itu menjaga wudhunya. Kemudian juga menjaga sumpah-sumpah kita. Allah berfirman, wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kemudian setelah itu di antara perkara-perkara agung yang harus kita jaga adalah menjaga kepala kita, ya, dan apa yang ada di atasnya, yaitu maksudnya yang ada di dalamnya, baik pandangan, penglihatan, pandangan, ya, pendengaran, kemudian juga lisan, ya. Begitu juga apa yang ada di dalam akal, ya. Setelah itu menjaga perut dan kemaluan, baik itu yang ada di dalam organ dalam itu berupa hati, ya. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati semuanya kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman dalam surah An-Nur ayat 30 bahwa jagalah pandangan-pandangan mereka dan juga jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, ya, wahfazna min furujahunna, min furujihunna. Dan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Naam, itu di antara makna ihfadillah. Kemudian setelah itu, yahfazka, Allah niscaya akan menjagamu. Jika engkau menjaga perkara-perkara tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan makna penjagaan dari Allah itu ada dua. Yang pertama adalah penjagaan di dunia. Allah akan menjagamu, maksudnya Allah akan menjaga dirimu, kemaslahatan duniamu. Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga hartamu, Allah akan menjaga anak-anakmu, dan seterusnya.
Dan kita sampai sampai di sini pembahasan terakhir pada beberapa pekan yang lalu ya. Kita akan lanjutkan, kita akan bacakan ya apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala ya. Beliau mengatakan ya, qala mu'alif rahimahullah taala, waqad yahfazullahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Dan Allah juga ya bisa menjaga seseorang hamba. Allah menjaga hambanya ya. Karena kesolehan hamba tersebut, setelah kematiannya, Allah akan menjaga keturunannya. Ya. Jadi di antara keutamaan menjaga perintah Allah, menjaga syariatnya, menjaga batasan-batasan Allah. Apabila kita meninggal, karena kesolehan orang tua ini, maka Allah akan menjaga anak cucu keturunannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ya, tentang kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam belajar bersama Khidir, di mana di sana ada harta yang tersimpan, lalu bangunan tersebut dibenarkan oleh Khidir ya, dibantu Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa bertamu di wilayah tidak dijamu ya, tetapi Khidir tetap membangun bangunan tersebut. Dan ternyata di dalamnya itu ada harta yang Allah jaga untuk kedua anak untuk anak-anak dari kedua orang tua yang soleh tersebut. Allah berfirman, wa kana abuhuma salihah. Dan dahulu ya bapak-bapak mereka adalah orang-orang yang soleh ya. Maksudnya apa? Annahuma hufidho bisolahi abihima. Bahwasanya mereka berdua ya, anak yatim itu dijaga Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan kedua orang tua mereka ya. Kemudian berkata Said Ibn Musayyib rahimahullah taala ya, kepada anaknya ya, Sa'id Ibn Musayyib tabi'in kibar ya, ulama kibar dari kalangan tabi'in, murid para sahabat. Beliau mengatakan, la-azidanna fi salati min ajlika. Dia mengatakan kepada anaknya, aku akan menambah ibadah salatku. Ya, maksud menambah ibadah salatku ya maksudnya menambah amalan-amalan yang sunnahnya tentunya ya, yang sesuai syariat. Ya, akan memperbanyak ibadah sunnahnya, ibadah salatnya min ajlika, yaitu karena engkau anakku. Karena engkau anakku maksudnya karena supaya ketika aku beramal soleh, dengan amalan-amalan ini aku jaga, aku berharap Allah menjagamu. Ini diantara bentuk kasih sayang orang tua ya, apalagi kalau orang tuanya orang tua yang soleh ya. Kemudian kata beliau, roja'an ahfadha fika. Agar apa? Agar aku berharap ya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ya. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa kana abuhuma salihah. Surah Al-Kahfi ayat ke-82. Dan dahulu kedua orang tua dua anak yatim ini adalah orang-orang yang saleh. Maksudnya ayahnya itu, ayah ibunya adalah orang saleh. Kemudian berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ma min mu'minin yamutu, tidaklah seorang mukmin meninggal ya. Tidaklah seorang mukmin itu meninggal, melainkan apa? Illa hafizahullahu fi akibi wa akibi akibihi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya dan juga Allah akan menjaga keturunan dari keturunannya ya. Kemudian berkata Al-Munkadir, berkata Imam Ibnu Al-Munkadir ya, rahimallahu taala, "Inna Allah la yahfazu birrajuli salih waladahu wa walada waladihi." Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang saleh tersebut anak-anaknya. Kemudian juga akan menjaga anak dari anak-anaknya yaitu cucu-cucunya. Kemudian waduwairat ya, dan juga Allah akan menjaga rumah-rumah di sekitar mereka allati haulahu ya, di sekitar mereka. Jadi Allah akan jaga itu. Fama yazaluna fi hibdi min Allahi wa sitrin. Maka Allah senantiasa akan menjaga ya,
hamba-hamba soleh tersebut, ya, mereka akan senantiasa berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa mata kana al-'abdu mushtaghilan bi ta'atillah, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, apabila seorang hamba mushtaghilan bi ta'atillah, semasa hidupnya dia sibuk mentaati Allah, fa inna Allah yahfadhahu fi tilkal hal, maka pasti Allah akan menjaga kehidupannya, ya, dalam keadaan tersebut, ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kanat imra'atun fi baitin, dahulu, ya, ada seorang wanita di rumah, wanita yang soleh. Fakharajat fi sirriyatin minal muslimin, maka kemudian, ya, dia keluar suatu saat, dia keluar bersama pasukan kaum muslimin. Watarokat cintai asyrata, kemudian dia meninggalkan cintai asyrata anzan, 12 ekor kambingnya, ya. Kemudian wasisi wasisi yataha kanat tansijubiha, aitan sujubiha, dan dia meninggalkan 12 ekor kambingnya dan juga sisi yataha, yaitu alat alat tenunnya, ya. Jadi dia memiliki alat tenun yang dia menenun dengan alat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengabarkan fafaqadat anazan laha wa sisiyataha. Kemudian tiba-tiba setelah dia pulang, ternyata kambingnya hilang dan juga alat tenunnya hilang. Faqalat, lalu dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung mengadu kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, innaka qad daminta liman kharaja fi sabilika antahfadhu alaihi. Ya Allah, bukankah, yaitu aku meyakini, ya, bukankah engkau akan menjamin, ya, menjamin kehidupan, menjamin hamba-hambamu yang keluar di jalanmu, maksudnya keluar di jalan Allah, karena dia berperang tadi di jalan Allah bersama kaum muslimin, yaitu engkau menjamin akan menjaga hamba tersebut. Wa inni qad faqadtu anzan min ghanami wa sisiyati. Dan aku, kata beliau, saat aku pergi berjuang di jalan Allah, aku kehilangan kambing dan alat tenunku. Wa ini anshuduka anazi wasisiyatihi. Dan aku berdoa, berharap dan mengadukan hanya kepadamu, ya Allah, atas kambing dan alat tenunku tersebut. Kemudian qala Rasulullah SAW, wa ja'ala Rasulullah SAW yadhkuru syiddatan munasyadatiha, ya. Kemudian perawi maksudnya berkata, kemudian Nabi SAW pun, ya, mulai menyebutkan betapa sungguh-sungguhnya wanita ini menyeru berdoa Rabbah tabaraka wa ta'ala, Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar dia sungguh-sungguh menyeru kepada Allah, berdoa dan mengadukan akan kesulitannya, ya. Qala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bersabda, ya, fa'asbahat, maka tiba-tiba anzuha wa mithluha, tiba-tiba apa? Kambingnya itu kembali sebagaimana yang semisalnya, wasisi ya tuha wa misluha, dan juga alat tenunnya juga kembali sebagaimana yang semestinya, ya. Nah, asisi, ya, yaitu sinara ini mungkin as-sinara allati yughzalu biha wa yunsaj. Ya, sisia itu adalah apa? Alat-alat tenun, ya, yang dengannya untuk memintal dan memenun. Naam, ya. Faman hafizallahu, maka kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, siapa yang menjaga Allah, hafizahullahu min kulli adha. Pasti Allah akan menjaga dia dari segala gangguan. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf pernah berkata, manittaqallah, siapa yang bertakwa kepada Allah, faqad hafidha nafsahu, sungguh sejatinya dia telah menjaga dirinya, ya.
dia telah menjaga dirinya. Wa man dhayya'a taqwahu, siapa yang menyia-nyiakan ketakwaannya, faqad dhayya'a nafsahu. Hakikatnya dia menyia-nyiakan dirinya. Wallahul ghaniyyu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala maha maha kaya ya, dari hamba tersebut. Artinya Allah nggak butuh hambanya, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau mengatakan, wa min ajibi hifdzillahi subhanahu wa ta'ala, dan di antara perkara yang sangat menakjubkan dari penjagaan Allah ya, an yaj'alal hayawan al-mu'dhiya bitabai, Allah akan menjadikan hewan-hewan yang seharusnya hewan-hewan ini secara tabiatnya itu al-mu'dhiya, yaitu menyakiti, hewan-hewan yang berbahaya ya. Tetapi justru hewan-hewan ini Allah jadikan hafidhatan lahu minal adha. Bukannya membahayakan dirinya, malah hewan-hewan ini menjaga dia. Kama jara li safinati maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, haitsu kusira bihil markab. Yaitu sebagaimana yang terjadi pada perahu, kisah tentang maula Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam saat eh, perahunya itu hancur atau rusak, terdampar di sebuah pulau. Wa kharal ila jazira, kemudian dia pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Fara'al asad, lalu sahabat ini melihat singa yang sangat buas ya. Faja'ala yamshi ma'ahu, dan ternyata singa ini berjalan bersama dia. Hatta dallahu ala tariq, bahkan singa ini yang memberikan jalan kepada dia. Justru singa ini yang memberikan jalan itu ya, atau menunjukkan jalan sehingga dia tidak tersesat. Falamma auqafahu 'alaiha ja'ala yuhamhimu ka'annahu yuwaddi'uhu tsumma raja'a anhu ya. Maka ketika dia telah menemukan jalan keluar dari pulau tersebut ya, sudah di pinggiran bantaran jalan keluar ya, maka dia pun singa itu mengeluarkan suara ka'annaha yuwaddi'u, seakan-akan singa itu berpamitan kepada hamba ini ya, kepada sahabat ini. Cuma raja'a anhu, kemudian dia pun kembali, singa itu pun pergi ya. Subhanallah ya. Coba lihat ya. Ketika kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, bahkan hewan-hewan yang buas sekalipun Allah tundukkan untuk menjaga kita. Ya. Tapi ini merupakan karomah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah ya, yaitu Allah akan memberikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai keinginan hamba tersebut. Kemudian disebutkan ya, waruya Ibrahimu ibn Adham naiman fi bustan. Pernah terlihat ya, Ibrahim bin Adham, ya, seorang tabi'in juga rahimahullah taala, dia pernah tertidur di suatu kebun. Wa indahu hayyatun. Ternyata di sisi dia itu ada ular ya. Fi fammiha taqatu narjis. Di mulut ular tersebut terdapat tangkai bunga bunga narjis ya. Bunga narjis itu bunga yang ada di di Arab ya. Famazalati tazubbu anhu hatta istaiqadha. Ular tersebut terus ya menjaga Ibrahim bin Adham rahimahullah taala saat dia tidur sampai Ibrahim bin Adham rahimahullah taala terbangun. Jadi dia menjaga dengan setangkai bunga itu. Jangan sampai ada hewan lain yang mengganggunya. Subhanallah ya. Ini adalah penjagaan dari Allah kepada hamba-hamba yang menjaga syariat Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah dan larangan Allah. Wa aksu hada, dan kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, dan yang berlawanan dengan perkara ini, artinya orang-orang yang tidak menjaga perintah Allah. Anna man dayya Allah dayya'ahu Allah. Barang siapa yang menyia-nyiakan hak Allah, maka Allah akan menyia-nyiakannya. Fadha'a baina khalqihi, maka Allah pun akan
menyia-nyiakan dia di antara hamba-hambanya. Allah akan menjadikan hamba ini tersia-siakan di kalangan hamba-hambanya. Hatta yadkhula alaihi ad-darar wal adza, sampai dia akan tersesat atau dia akan terkena ad-darar ya. Darar itu kemudaratan, bahaya, wal adza dan gangguan ya. Mimman kana yarju nafa'u min ahli wa ghairihim. Dari gangguan yang tadinya dia berharap dia mendapatkan manfaat ya. Ya. Mimman kana yarju naf'ahu min ahli wa ghairihim. Tadinya dia ingin mendapat manfaat dari temannya, dari keluarganya, mungkin dari kendaraannya. Ternyata keluarganya, kendaraannya, temannya atau tangganya atau yang lainnya justru mengganggu dia. Ya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dahulu sebagian salaf pernah berkata, inilah asiyallah, aku bermaksiat kepada Allah, fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabbati. Maka aku mengetahui pengaruh dari maksiatku atau dampak dari maksiatku terlihat pada khadimi, yaitu pembantu rumahku, akhlaknya yang buruk mungkin ya, wa dabbati, dan juga gangguan atau kendaraanku ya, yang mengganggu ya. Atau pada hewan kendaraan tungganganku. Jadi penjagaan yang pertama dari Allah bagi orang yang menjaga hak Allah dan menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga kehidupan dunianya. Allah akan menjaga keluarganya. Allah akan menjaga hartanya. Allah juga akan menjaga anak-anak keturunannya. Bahkan kalau dia wafat, penjagaan tersebut terus Allah akan berikan kepada hamba-hamba tersebut. Ya. Kecuali atas apa yang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan, takdir buruk yang mengenai hamba tersebut. Maka itu semua adalah bagian dari takdir yang Allah Maha Alim, Maha Hakim. Allah ingin mengampuni dosa atas kesalahan hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meninggikan derajatnya dan memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahannya ya. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, dan musibah apa saja yang kamu dapatkan itu semua akibat ulah tangan kamu sendiri, dan Allah ingin mengampuni kesalahanmu yang banyak ya. Naam ya. Jadi ini adalah jenis penjagaan yang pertama. Kemudian qala mu'alif rahimallahu taala an-naw'u tsani, penjagaan yang kedua, minal hifzi wa huwa asyrafun naw'ain, dan dia termasuk penjagaan yang paling paling mulia ya dari dua penjagaan itu. Jadi penjagaan pertama penjagaan di dunia, dan penjagaan yang kedua ini penjagaan yang paling utama. Beliau mengatakan hifzullahi lil abdi fi dinihi wa imanihi, yaitu ketika Allah menjaga seorang hamba pada agama dan keimanannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba ini, maksudnya menjaga apa? Menjaga keimanan dan agamanya. Fayahfadhahu fi hayatihi minasyubuhatil mudillah. Maka Allah jaga hamba ini dalam kehidupannya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Allah jaga dari syubhat-syubhat perkara syubhat tersebut. Wa minasyahawatil muharramah. Dan Allah jaga dia dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Wa yahfadu alaihi dinahu inda mautihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama hamba ini bahkan hingga waktu wafatnya. Fayatawaffahu alal iman. Maka dia pun meninggal dalam keadaan beriman. Subhanallah. Ini penjagaan yang paling utama. Penjagaan yang paling agung. Penjagaan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu ketika Allah menjaga agama, keimanan. Menjaga agama kita maksudnya kita terjaga dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Alhamdulillah. Ya. Dan Allah menjaga kita dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Alhamdulillah. Kita diberikan taufik untuk bisa bersabar. Kita diberikan taufik untuk bisa menahan diri, menahan hawa nafsu kita dari apa-apa yang diharamkan Allah. Hakikatnya itu semua adalah karunia dari Allah, penjagaan dari Allah. Ya, sebagai bentuk
penjagaan dari Allah kepada hambanya sehingga hambanya terjaga dari syubhat yang menyesatkan, terjaga dari syahwat yang diharamkan. Kemudian Allah jaga hamba ini istiqomah sampai akhir wafatnya dia istiqomah di atas sunnah, istiqomah ittiba Rasulullah SAW di atas sunnah beriman dan beramal soleh sampai dia tawafahu alal iman. Allah wafatkan dalam keadaan beriman. Subhanallah. Nikmat yang sangat agung ya. Ketika kita diberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat, engkau meninggal, kecuali engkau dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan iman. Fa nasallallahu jalla wa ala, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga agama kita, dan tidaklah Allah mewafatkan kita melainkan kita wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kematian ya. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf pernah berkata, idza hadara ar-rajul al-maut, apabila seseorang ya didatangi kematian, yuqalu lil malak, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, ya, syumma ra'sahu, sentuhlah kepalanya. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, ajidu fi ra'sihil Qur'an, aku tidak bisa karena aku dapati di kepalanya ada Al-Qur'an. Maksudnya dia senantiasa menghafal Al-Quran, senantiasa mentadaburi Al-Quran, senantiasa mengingat-ingat Al-Quran, memurojaahnya, ya, menghafal itu kan kita harus hafal, kita harus ingat terus di kepala kita. Setelah itu, selain dia hafal, dia pahami. Dari ayat yang dia pahami itu memotivasi dia melakukan ibadah-ibadah. Dia melaksanakan ibadah sholat karena dia hafal ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan dan juga keutamaan menjaga sholat. Begitu juga dia bersedekah, begitu juga dia berpuasa, begitu juga dia haji umrah, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Kemudian dia menjauhi apa yang diharamkan Allah karena ayat-ayat Al-Quran melarang itu. Ayat-ayat Al-Quran mengancam, ancaman yang keras bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah, melanggar syariat Allah. Sehingga di kepalanya penuh dengan Al-Quran, sehingga para malaikat pun tidak berani menyentuhnya. Qala syumma qalbahu. Kemudian coba sentuh hatinya. Qala ajidu fi qalbi siyam. Aku dapati, kata malaikat, di hatinya itu puasa. Qala syumma qadamaihi. Kemudian coba sentuh kedua kakinya. Qala ajidu fi qadamahil qiyam. Lalu malaikat ini mengatakan, aku mendapati kedua kakinya ada qiyam, ada qiyamul lail, ya, salat malam. Qala hafidhu nafsahu fahafidhullahu ta'ala. Hamba ini dahulu di dunia dia telah menjaga dirinya dengan menunaikan hak-hak Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, dengan gemar beribadah, ya, gemar melakukan amalan-amalan soleh. Maka Allah pun menjaga hamba ini. Bahkan di saat kematiannya, dia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, ya, beliau, yaitu Alimah Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang berdoa kepada Allah saat kita tidur agar Allah menjaga kita, ya. Jadi ada doa-doa. Wa fi sahihain, ya, doa-doa tidur yang doa-doanya sangat agung dan sangat mulia, ya. Anil Bara ibn Azib, ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Bara ibn Azib. Kemudian Al-Muhakkik atau yang meneliti hadis ini mengatakan, alladzi wajadna fil sahihaini an Abi Hurairah. Akan tapi yang benar, ya, yang didapati hadis ini sebenarnya
Hadis Abu Hurairah ya. Adapun riwayat Bara' ibn Azib itu beda dengan riwayat Abu Hurairah tadi ya. Karena beliau mengatakan dari Bara' bin Azib kemudian ani Nabi SAW yang dibawa ini ya. Yaitu annahu amarahu an yakula inda manami in qabatta nafsi farhamha. Ini sebenarnya ini bukan hadis Bara' ibn Azib tapi ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Adapun hadis Bara' ibn Azib beliau nukilkan di sini ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza akhadta madja'aka," apabila engkau hendak tidur. Nah, ini di antara sunnah-sunnah tidur ya. Kalau kita pengen tidur, yang di Indonesia udah malam nih biasanya udah mau tidur. Coba amalin sunnah ini. Pertama fatawaddoa. Kemudian wudu akali sholat. Yang pertama adalah wudu ya. Seperti wudu sholat. Setelah itu, summa taja'a ala syikkikal aiman, afan. Kemudian, coba engkau berbaring di lambungmu yang sebelah kanan. Jadi, seperti itu ya. Di lambung sebelah kanan, tidurnya itu. Miring. Berbaring di lambung sebelah kanan, menghadap kiblat. Kemudian, summa qul. Kemudian, ucapkanlah doa ini. Ini hadis Bara' ibn Auf. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, ya aku menyerahkan wajahku hanya kepadamu. Fawat, fawawattu amri ilaika wa fawwattu amri ilaika. Dan aku juga memasrahkan urusanku hanya kepadamu ya. Wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Kemudian aku sandarkan punggungku untuk berbaring untuk tidur hanya kepadamu penuh harap dan penuh takut ya. La malja'a wa la manja minka illa ilaika ya. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat keselamatan kecuali darimu dan kecuali kembali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta ya, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang kau utus. Ini doanya ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, inni aslamtu wajhi ilaika ya, wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, waj'alhunna min akhiri kalamika. Jadikan akhir dari ucapanmu saat tidur doa ini. Fa in mutta, jika engkau meninggal min lailatika, seandainya engkau meninggal di malam itu, engkau telah meninggal wa anta alal fitrah. Engkau meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam ya. Subhanallah. Nah, adapun hadis ini itu hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak tidur ya, Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah jika hendak tidur ya, membaca ini, in qabatta nafsi farhamha. Ya Allah, jika engkau menahan jiwaku, menahan ruhku ini, maksudnya mewafatkanku di tidurku ini, farhamha, maka rahmatilah jiwaku ini. Wa in arsaltaha, jika engkau kembalikan ruhku, jiwaku ke jasadku, maksudnya Allah hidupkan lagi, dia bangun tidur. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakal as-salihin. Maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Di dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan Umar radhiyallahu taala anhu dengan doa ini. Allahumma hafizni bil islami qa'iman. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri. Wahfazni bil islami qa'idan. Jagalah aku dengan Islam saat aku duduk. Wahfazni bil islami raqidan. Jagalah aku dengan Islam saat aku berbaring. Wala tuti fiyya aduwan wala hasidan. Dan jangan engkau jadikan musuh atau orang yang dengki berkuasa atas diriku ya. Dikeluarkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Naam. Jadi ini adalah doa-doa dari Rasulullah SAW supaya Allah menjaga kita dan supaya kita mendapatkan penjagaan agama kita, penjagaan
penjagaan iman kita. Ini semuanya doa-doa yang sangat agung karena di dalamnya berisi tentang tawakal ya. Di dalamnya penyerahan diri yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, yuwaddi man arada safaran. Nabi SAW menitipkan musafir-musafir yang hendak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa safar atau doa kepada orang yang hendak safar ya. Fayaqulu Rasulullah SAW bersabda ya saat ingin melepas sahabat-sahabatnya akan safar, astaudiullah dinaka wa amanatika wa khawatima amalika. Aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu dan akhir dari amalanmu. Subhanallah, lihat, aku menitipkan kepadamu agamamu. Ya, yaitu Allah yang akan menjaga agama hamba dan amanahnya dan juga akhir dari amalannya. Wa kana yaqulu, dan Nabi SAW juga pernah bersabda ya, Inna Allah idza studi'a syai'an hafidhahu. Allah Subhanahu wa taala ya, apabila dititipkan sesuatu pasti Allah akan menjaganya ya. Wa fil jumlah, maka kata beliau ya secara umum, fallahu azza wa jalla yahfazu 'alal mu'minin al-hafidhu li hududihi dinahu. Allah pasti akan menjaga hamba-hamba yang beriman yang menjaga batasan agamanya. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsidu alaihi dinahu bi anwa'in minal hifdzi. Allah akan memberikan perlindungan ya, penjagaan, batasan-batasan atau penghalang-penghalang antara dia dan antara apa-apa yang merusak agamanya dengan berbagai macam penjagaan. Wa qad la yash'urul 'abdu bi ba'diha. Bahkan terkadang seorang hamba itu tidak merasa dia. Sampai-sampai dia tidak tahu bahwa hal ini nih, kejadian ini sebenarnya Allah sedang menjaganya. Tapi karena dia nggak tahu, sehingga dia pun tidak tahu bahwa dia sedang dijaga Allah. Sampai-sampai seorang hamba itu tidak merasa kalau dia ternyata sedang dijaga Allah. Waqad yakunu karihan lahu. Padahal masalah itu masalah yang dia tidak senanginya. Kama qala fi haqqi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kadzalika linasrifa anhu su'ah wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kata Allah ya, kami palingkan Nabi Yusuf dari keburukan, perbuatan keji, keburukan dan perbuatan keji ya. Sesungguhnya dia hamba kami yang ikhlas. Nah, Nabi Yusuf dipenjara. Nabi Yusuf difitnah, dituduh oleh istri Al-Aziz itu ya dan rekan-rekan mereka. Ternyata Nabi Yusuf di penjara itu dijaga Allah supaya dia tidak jatuh ke dalam perbuatan keji, ya, zina. Justru sesuatu yang menurut kita itu buruk, misalkan ternyata itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ya penjagaan Allah yang tidak kita sadari, bahkan tidak pernah kita sadari. Kapan kita tahunya? Nanti mungkin di akhirat ketika kita merasakan ternyata kita sempit di dunia ini adalah karunia dari Allah. Di antaranya misalkan kita diberikan kesempitan harta. Atau mungkin kita sudah dipromosikan. Akan naik jabatannya. Ternyata nggak jadi. Kita di tackle sama orang lain. Atau disalib sama orang lain. Dizolimi. Seakan-akan kita dizolimi. Padahal bisa jadi hal itu Allah ingin menjaga kita. Karena kalau kita naik jabatan, bisa jadi kita semakin zolim nanti. Semakin banyak kezoliman. Semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Karena semakin naik jabatan, semakin besar tanggung jawabannya. Dan mungkin semakin banyak masalah-masalah yang akan dia lakukan ya, dengan kezaliman. Seperti misalkan korupsi, suap, atau hal-hal yang lain. Maka bisa jadi hal tersebut justru ya, penjagaan Allah kepada hamba tersebut. Ya. Jadi jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Rabb kita Subhanahu wa taala. Apa yang Allah telah tetapkan di dunia ini dari rezeki,
dari kesehatan, kemudian dari perkara-perkara dunia yang lainnya, itu semua sudah sesuai dengan ilmu dan keagungan hikmahnya subhanahu wa ta'ala ya. Adapun kita diperintahkan Allah untuk selalu ya berusaha semampu kita dan menjaga batasan-batasan agama Allah agar Allah menjaga kita, agar Allah menjaga kita ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Allah berfirman, "Annallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi." Sesungguhnya Allah akan menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Surah Al-Anfal ayat ke-24. Kata beliau, "Ayyahulu bainal mu'mini wa bainal ma'siyah allati tajruhu ilan nar." Maksudnya Allah akan menghalangi hamba ini, hamba yang beriman antara dirinya dengan maksiat. Yang maksiat itu bisa-bisa menggiring dia, menyeret dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berkata Al-Hasan ya, rahimallahu taala wa dzakara ahlul ma'asi, disebutkan tentang ahli maksiat. Kata beliau, hanu alaihi fa'asau. Mereka hina di hadapan Allah, ya, maka mereka pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau azzu alaihi la asomahum. Seandainya mereka mulia di sisi Allah, pasti Allah akan menjaga menjaga mereka. Ya. Artinya mereka tidak akan bermaksiat. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang ya, apabila dia jatuh ke dalam kemaksiatan, maka hakikatnya ini adalah kezaliman yang dia lakukan sendiri. Sehingga Allah tidak menjaga antara dirinya dengan maksiat. Fana'udzubillahi min dzalik. Tapi jika dia menjaga syariat Allah, menjaga zikir, menjaga doa, menjaga keimanannya, menjaga perkara-perkara yang harus dia jaga dari syariat-syariat dan batasan-batasan agama Allah dan hak-hak Allah, pasti Allah akan memuliakannya. Pasti Allah akan menjaga dia dari kemaksiatan. Allah akan berikan dia taufik kesabaran. Allah akan berikan dia taufik ya di atas di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia hidup di lingkungan orang yang banyak bermaksiat, Allah akan jaga dia. Dia tidak ngikut lingkungan tersebut. Justru dia menjadi cahaya di lingkungan itu ya, memberikan contoh yang baik, kemudian mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan tersebut. Ya. Tetapi ketika seorang tidak menjaga syariat Allah, maka dia dengan mudah akan bermaksiat. Sehingga dia pun terhina, dihinakan, sehingga dia mudah bermaksiat kepada Allah. Fanas'alullaha salamu ala afiyah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, Innal abda la yahummu bil amri minat tijara wal imara hatta yuyassira lahu. Seorang hamba ya, pernah ya, seorang hamba itu punya keinginan, punya himmah, punya apa? Motivasi, semangat, dan juga kemauan yang kuat dalam masalah-masalah perdagangan bisnis. Jadi dia punya motivasi yang kuat dalam bisnis. Wal imaro dan atau dalam sebuah politik ya, kekuasaan. Hatta yuyassiru lahu. Ternyata dalam masalah bisnis dia lapang bisnisnya, gampang gitu. Ya, dalam bisnisnya ternyata lancar. Customernya semakin banyak, pelanggannya banyak, keuntungannya juga besar misalkan. Relasi-relasinya juga semakin banyak, produknya juga semakin bagus. Atau dalam masalah politik kekuasaan dia semakin mudah gitu ya, semakin dipercaya. Fayanzurullahu ilaihi. Kemudian Allah pun melihat kepada hamba ini. Fayaqulu lil malaika. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, kata Allah SWT, isrifuhu anhu. Palingkan hamba ini dari hal tersebut. Maksudnya jangan lancarkan tijaronya, bisnisnya, dan jangan naikkan kekuasaan. Fa inni, kata Allah, karena in yassartuhu, kalau aku mudahkan baginya, lahu, urusannya itu, kalau aku mudahkan bisnis dan juga politiknya itu ya, adkhaltuhun nar, bisa jadi dengan sebab bisnis itu atau dengan sebab kekuasaan itu dia bisa masuk neraka. Ya.
Karena Allah Maha tahu ya. Sehingga hamba ini pun ternyata fayasrifuhullahu anhu. Ternyata bisnisnya pun gagal. Ya. Ternyata kekuasaannya pun tidak dia dapatkan. Fayadhallu yatatayyar. Dia pun mengatakan, sabaqani fulan, dahani fulan, wa ma huwa illa fadlullah azza wa jalla. Dia mengatakan, orang itu mengalahkan saya. Orang itu mengalahkan saya. Orang itu mendahului saya. Padahal dia nggak sadar itu adalah karunia Allah kepadanya. Subhanallah ya. Jadi kegagalan dalam hidup kita ini, dalam masalah dunia ya, apapun itu maka bersyukurlah. Karena bisa jadi itulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kegagalan dalam masalah dunia. Karena bisa jadi Allah ingin menjaga kita dari hal-hal yang kalau dilancarkan justru kita akan semakin jauh dari Allah. Kita semakin sombong, kita semakin lupa, dan kita semakin merasa bahwa keberhasilan ini karena saya, karena kehebatan saya, karena relasi saya, karena kepintaran, dan seterusnya. Karena Allah sayang sama hamba ini, dan Allah ingin menjaga hamba ini, maka hamba ini tidak diberikan kelapangan hal tersebut. Ya. Dikeluarkan Imam Tabrani dari hadis Anas dari Nabi SAW, ya. Allah pernah berfirman, Inna min ibadi man la yuslihu imanahu illal faqr. Ada hamba-hambaku ya yang tidaklah akan baik imannya kecuali dengan kefakiran. Ya. Wa in basattu alaihi afsadahu dzalik. Kalau aku lapangkan, kalau aku jadiin dia orang kaya, dia akan rusak imannya. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illal ghina. Dan ada hamba-hambaku yang tidaklah yuslihu imanahu illal ghina. Tidaklah baik imannya kecuali dia harus kaya. Walau afkartuhu, kalau aku jadikan dia fakir, la afsadahu dzalik. Justru dia jadi rusak imannya. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa siha. Dan ada hamba-hambaku yang tidaklah baik imannya kecuali kalau dia sehat. Walau asqamtuhu la afsadahu dzalik. Kalau dia sakit, imannya semakin rusak. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa saqam. Dan ada hambaku tidaklah baik imannya kecuali kalau dia sakit. Walau ashahtu la afsadahu dzalik. Kalau aku berikan kesehatan, justru dia semakin kufur ya. Wa inna min ibadi man yatlubu baban minal ibad fa akuffuhu anhu bikaila yadkhulul ujub ya. Dan ada di hambaku ya yang meminta satu pintu dari pintu ibadah. Lalu aku menahannya darinya agar ia tidak tertimpa ujub ya. Agar dia tidak tertimpa ujub. Maksudnya apa? Maksudnya ada seorang hamba pengen beramal soleh, misalnya amalan yang besar, amalan yang agung. Ternyata dia tidak bisa mengamalkan amalan itu. Karena kalau Allah berikan, khawatir dia ujub dengan amalan itu. Itu maksudnya. Ini udah biru ibadi bi ilmi bima fi qulubihim. Ini alimun khabir. Kata Allah, aku yang mengatur hamba-hambaku dengan ilmuku atas apa yang ada pada hati mereka ya. Sesungguhnya aku maha mengetahui lagi maha berilmu ya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Al-Awsat dan juga Abu Nuaim dalam Hilya. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama sehingga secara makna benar, secara makna Allah yang maha mengetahui keadaan hambanya. Sehingga kondisi kita, keadaan kita itu kaya, miskin, ya, atau fakir, ya, berkuasa, atau jadi rakyat jelata, itu Allah Maha tahu. Dan Allah akan memberikan sebagaimana ilmu dan hikmahnya kepada hamba-hambanya. Adapun tuntutan yang wajib kita tunaikan adalah berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah. Ya. Itu yang diperintahkan Allah. Adapun hasilnya, keadaannya, maka kita ridho, kita sabar atas semua ketetapan Allah. Ya. Adapun tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Fattakullah mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kamu semampu kamu. Jadi kita ini hidup
semampu kita bertakwa kepada Allah, sekuat tenaga kita, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, kita terus ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia kepada kita ya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ilaihi siratan mustaqima. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Afwan Ustaz, izin tanya, apakah kita buka sesi tanya jawab sih? Nah, tafadhal. Oke. Kami persilahkan kepada jamaah sekalian yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Kita bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami akan uh, temukan bagi yang raise hand dahulu, gitu. Tunggu siapa yang saja hendak bertanya, bisa raise hand. Baik, jika tidak ada, saya bacakan dahulu pertanyaan yang masuk secara langsung kepada kami terkait dengan fikih sholat, fikih sholat. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sholat isya berjamaah di masjid dan saya masbuk di rakaat keempat ketika duduk tahiyat akhir. Lalu di rakaat kedua, saya sholat, tiba-tiba lupa. Apakah saya ketika rakaat pertama sudah duduk di antara dua sujud? Lalu yang saya lakukan adalah menjadikan rakaat kedua sebagai rakaat pertama. Saya juga tahiyat awal dua kali dan tahiyat akhir satu kali. Dan sebelum salam saya sujud sahwi dua kali. Apakah yang saya lakukan ini salah? Atau kalau salah, apakah saya harus mengulangi sholat isya? Saya Ustaz. Contoh, Ustaz. Rakaat keempatnya dia dapat imam, dapat ruku sama imam. Masbuk di rakaat keempat ketika duduk tahiyat akhir, Ustaz. Masbuk di rakaat keempat ketika duduk tahiyat akhir. Berarti kan belum dapat satu rakaat itu. Terus, Kemudian di rakaat kedua tiba-tiba lupa apakah di rakaat pertamanya sebelum itu sudah duduk di antara dua sujud atau belum. nah, rakaat kedua berarti tahiyat awal ya, lupa. Terus, Lalu kalau saya lupa lakukan berarti adalah wajib sujud sahwi. nah, kemudian menjadikan rakaat kedua sebagai rakaat pertama. Juga tahiyat Maksudnya, awalnya dua kali dan tahiyat akhir satu kali. Dan sebelum salam sujud sahwi. Apakah sudah maksudnya benar saat menjadikan kita menjadikan rakaat kedua menjadi rakaat pertama, anak kurang paham maksudnya. menjadikan rakaat kedua sebagai rakaat pertama? Agak agak berbalik juga Sat. Baik, Dari barakallahu penjelasan seperti fikum. itu Sat. Cuman di akhirnya sujud sahwi Sat. Naam, kalau kita lupa itu kita cukup sujud sahwi ya. Khususnya pada perkara-perkara yang wajib dalam sholat
dan juga termasuk perkara-perkara yang sunnah ya. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu harus diulangi ya. Kalau rukun dia harus diulangi. Adapun tahiyat awal itu merupakan wajib bukan rukun. Sehingga kalau kita lupa cukup dengan sujud sahwi. Nah, jadi kalau seandainya dia lupa, kemudian dia sujud sahwi, itu sholatnya sudah sah. Tapi kalau dia jadikan rokaat pertama, Anda nggak paham sebenarnya gimana teknisnya. Kalau dia menambah rokaat dengan sengaja, maka sholatnya batal ya. Kalau misalkan dia jadikan itu rokaat pertama sebagai tambahan, ya tambahan dari sholatnya, karena dia sudah sengaja berniat menambah rokaat, karena dia ingin menjadikan apa sujud sahwinya di rakaat yang kedua. Cuman Anda nggak paham tapi teknisnya gimana. Jadi kalau meniat menambah rakaat dengan sengaja, bukan karena lupa ya, atau mengurangi rakaat dengan sengaja, sholatnya batal. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Baik, masih atas jawabannya. Nah, Baik, sekarang pada jamaah jika masih ada pertanyaan. Baik, nampaknya belum ada Sat. nah, Nggak tes tafadhol bukan Sat. ditutup. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah atas materi yang sudah disampaikan pada kajian kita malam hari ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian Sabtu malam Ahad kita. Semoga apa yang sudah kita dengarkan, kita catat tadi, Allah berikan keberkahan sehingga membuahkan amal pada kehidupan kita. Mari kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum eh, kami pamit undur diri, kami informasikan terlebih dahulu bahwasanya insya Allah besok di hari Ahad kita akan ada kajian ya eh, membahas buku 50 sebab doa tidak terkabul, yang mana akan mengangkat tema tidak beramal solih sebelum dan saat berdoa. Insya Allah kajian akan diisi oleh Ustadz Najimi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala. Oleh itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat hadir di kajian esok hari serta men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Baik, demikian informasi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada jamaah meeting. Barakallahu fikum.